Saudara, kami sambung lagi berbicara mengenai pengusutan yang dilakukan terhadap Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun dan para santrinya. Apakah langsung ditutup kalau memang terbukti ada sesuatu yang salah di sana, tidak benar berkaitan dengan agama maupun pasal-pasal pidana di negara kita, atau ada pembinaannya? Wakil Presiden mengatakan harus tetap ada pembinaan, terutama untuk para santri yang sudah mondok di sana. Aceh Hasan Sadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, masih bersama kami. Direktur Eksekutif Star Institute Halili Hasan juga masih bersama kita, dan pengamat hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Mas Halili, kalau sekarang semua sistem pendidikan di pondok pesantren masih berjalan, penerimaan santri-santri baru juga terus berjalan, sementara ada pengusutan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang. Saya meyakini bahwa kalau nanti terbukti ada sesuatu yang salah, sudah ada pasal-pasalnya atau apa yang harus dilakukan ada di Kementerian Agama. Salah satunya memang harus dihentikan dulu lah pendidikannya dan lain-lain. Nah, menurut Anda, ini kita masuk kepada kalau, mohon maaf berandai-andai, kalau memang ada hal-hal yang salah, mau dari sisi agamanya, mau dari pasal pidananya, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap para santri yang sudah bersekolah di sana? Mungkin ada paparan-paparan ajaran yang salah, begitu, dan terhadap para santri yang sedang dengan semangat masuk nih, tetap ke pondok pesantren, karena itu mungkin cita-cita mereka beserta orang tuanya. Mas Halili, apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira memang dua hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah ya. Pertama, apa yang kita sering berkali-kali undang pemerintah untuk melakukan mitigasi dampak. Yang kedua, need assessment tentunya. Kita nggak bisa berspekulasi bahwa apa yang berlangsung di dalam itu ada kaitan dengan NII misalnya, atau ada radikalisme. Kita nggak bisa berspekulasi seperti itu. Yeah. Memang di studi sebelumnya di masa lalu, kita 1 dekade yang lalu, ada studi dari MUI yang menyatakan bahwa ada kaitan antara Zaitun dengan NII. Tapi pernyataan BNPT kemarin kan clear ya. Pak Riko, kepala BNPT itu kan menyebut bahwa kita tidak bisa mengadili sejarah. Nah, ini menjadi kerangka yang baik untuk melihat bahwa di Al-Zaitun itu ada hak konstitusional warga negara, peserta didik yang jumlahnya menurut data terbaru hampir 20.000, saya dapat informasi gitu ya, dari salah satu alumni dan pendidik di sana. Untuk mereka mendapatkan satu akses terhadap layanan pendidikan, yang kedua rehabilitasi tentu saja. Karena apa? Karena di ruang publik ini kan mulai dikesankan bahwa mereka semua terpapar gitu ya. Itu problematik dalam integritas mereka. Yang lain juga penting adalah pemerintah memang harus mengedepankan hak mereka, hak warga negara ini. Jadi jangan kemudian digunakan stigma negatif di awal untuk mendekati polemik Al-Zaitun. Yang lain penting adalah pisahkan antara apa yang secara individual menimpa Syekh Panji Gumilang dengan apa yang secara kelembagaan mesti diurus pemerintah negara dalam konteks kelembagaan Al-Zaitun gitu ya. Karena kalau logika sehat saja, ini pesantren sudah lama sekali, berdiri tahun 2004, yayasannya berdiri tahun 2003, artinya sudah banyak kontribusi kebangsaan yang dibuat. Maka kalau 2003 baru muncul lagi polemik ini, sementara polemik ini sebelumnya sudah pernah beredar, misalnya di tahun 2000 paling kencang itu. Artinya pemerintah ya mesti berada pada track yang betul untuk memberikan terutama dalam konteks yang sangat luas adalah hak publik pengetahuan, ya right to know. Publik punya hak untuk tahu
Al-Zaitun ini sebenarnya berkaitan dengan apa, berada dalam konteks apa untuk polemik yang muncul di tahun 2023 ini. Yang lain tentu saja pemerintah mesti memberikan informasi mengenai kebenaran yang sebenarnya, karena publik punya hak untuk mendapatkan kebenaran, itu truth, yang itu menjadi pemerintah mengungkap itu dan memberikan penjelasan terang-terangnya. Maka kalau pemerintah kemudian mencari jalan paling mudah untuk melakukan stigmatisasi misalnya, atau melakukan kriminalisasi secara sewenang-wenang tanpa aturan hukum, lalu diambil tindakan hukum tertentu, tindakan administratif dan sebagainya, itu jelas tindakan sewenang-wenang ya. Kalau itu dilakukan, saya tidak positif, tidak konstruktif, baik untuk publik maupun untuk peserta didik. Baik, itu Mas Bayu. Ya, tampaknya mudah-mudahan perasaan saya mengatakan bahwa pemerintah sudah berhati-hati nih, seperti juga Setara Institut lewat Mas Halili mengatakan nih, mudah-mudahan on the right track begitu. Nah, saya mau ke kasus hukumnya lagi, Prof. Ibnu. Salah satu tuntutan dari masa yang melakukan aksi kebetulan dengan kontra terhadap pondok pesantren ini menangkap pimpinan pondok pesantren. Sudah dilakukan dan sekarang sedang diusut begitu. Nah, apakah ini kemudian nanti akan membuka jalan untuk saya menyatakannya kepada seluruh publik bahwa akan terbuka juga kemungkinan-kemungkinan untuk menjelaskan kepada publik lewat kasus hukum terhadap Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes, bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya yang selama ini ditunggu oleh pihak, bahwa sekarang dikatakan di sana sesat dan lain-lain, kan harusnya belum tentu kalau pimpinannya begitu, di dalamnya begitu, atau di dalamnya seberapa banyak yang kemudian juga terpapar hal yang negatif. Nah, semacam itu. Apakah ini kemudian bisa menjadi titik pangkal untuk masuk ke sana, Prof. Ibnu? Ya, ini Mas, dalam aspek hukum itu kan melihat orang. Makanya undang-undang itu setiap orang. Oleh karena itu orang atau orang-orang. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang kita sudah sepakat kemarin Baris Krim menentukan Pak Panji sebagai terlapor. Oke, kemudian terkait orang-orang, ini yang kita lihat, apakah orang-orang itu terkait temuan terhadap rekening-rekening yang begitu besar jumlahnya. Kalau nggak salah 256. Tapi itu juga masuk nantinya. Oleh karena itu ini kan termasuk pengelolaan aset. Apalagi asetnya seperti berapa, asalnya dari mana, kan begitu. Oleh karena itu ketika ketidakpantasan, ketika ketidakpadanan dalam suatu hal yang umum, ada kecurigaan. Oleh karena itu kecurigaan itu boleh. Pertanyaannya gini Mas Bayu, 256 itu kapan rekening dibuka? Kan itu. Kalau rekening dulu-dulu kan mungkin juga. Satu. Kedua, rekeningnya aktif atau tidak. Nah, ini juga kita harus lihat. Jadi jangan sampai seolah-olah begitu Pak Panji ini sebagai tanda petik nanti karena hukum, semua menjadikan suatu terbuka. Bolehlah kalau terkait dengan aliran pendapat. Tapi dana-dana bisa juga dimungkinkan kan itu, karena ada sejarah. Sejarah. Satu. Kedua, operasional dari suatu pesantren tersebut kan luar biasa. 1.200 hektar loh Mas luasnya. Berarti kan menarik. Lah, ini juga harus hati-hati. Jangan sampai menurut saya sekali-kali men-stop dulu, membekukan dulu. Operasional dari suatu Ponpes itu suatu luar biasa. Kalau toh memang terkait dengan ada dugaan misalkan tadi money laundering, ya asetnya rekeningnya Pak Panji. Jangan aset terkait Al-Zaitun. Bayar listriknya bagaimana? Bayar gurunya bagaimana, ustadznya bagaimana. Ini saya kira harus berjalan terus, Mas. Oleh karena itu, saya kira Baris Krim fokus saja kepada Pak Panji. Kalau memang buktinya cukup, ya segera dinaikkan. Terhadap tindakan-tindakan yang mengembang, itu harus hati-hati. Karena itu suatu proses pendidikan yang memerlukan dana operasional untuk kehidupan. Apalagi Pak Wapres sudah menyatakan jangan sampai ditutup. Pendidikan itu mungkin bisa keliru, ya diluruskan. Arah hukum kita kan sekarang gitu, rehabilitatif. Kan begitu Mas. Oke. Nah, di titik ini tampaknya mulai mengarah apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden,
Bang Aceh, saya tahu juga bahwa kolega Bang Aceh di Komisi 8 juga ada yang ya sudah ditutup saja atau dibubarkan saja Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya. Artinya sementara Wakil Presiden mengatakan ini jangan langsung ditutup tapi ada pembinaan kepada terutama para santrinya, di mana Bang Aceh juga mengamini apa yang diinginkan oleh Wakil Presiden. Ya. Bagaimana kita akan melihat ke depan? Masukan dari Prof. Hipnu dan juga Mas Halili adalah mudah-mudahan kan pendidikannya bisa tetap jalan. Ini aset pernah menjadi yang terbesar soalnya di Asia Tenggara, tetapi sudah dipastikan semua nanti kalau berjalan lagi ini benar, tidak ada lagi keraguan-raguan dan lain-lain. Bang Aceh. Ya, makanya kita harus memastikan dulu proses hukum dan saya kira publik nanti akan bisa melihat pada perkara apa yang dijadikan sebagai hal yang dinilai oleh proses hukum tersebut dianggap menyalahi aturan gitu atau melanggar hukum gitu ya. Kalau selama ini misalnya tuduhan ke belakang tentang Az-Zaitun itu mengajarkan misalnya negara Islam Indonesia atau NI, maka apakah itu memang betul? Lalu kita harus pastikan dari para alumni-nya apakah juga telah berdakwah dengan NII atau tidak begitu ya. Kalau itu semua memang telah terbukti, maka ya saya kira pemerintah harus mengambil sikap yang tegas. Di bawah produk hukum yang dihasilkan dari proses pengadilan tersebut. Tetapi jika misalnya ya yang diadili adalah Panji Gumbilangnya sendiri gitu ya, karena misalnya kontroversi pemikirannya dan lain-lain yang itu tidak diajarkan di pesantrennya gitu, maka ya saya kira itu harus dilakukan pembinaan karena bagaimanapun yang namanya Az-Zaitun ini dengan 1.200 hektar ya, kemudian ada madrasah-madrasah yang menurut saya untuk tingkat tertentu madrasahnya itu kan madrasah yang sangat mewah gitu ya. Kemudian model pendidikannya pun juga mengadopsi sistem pendidikan yang modern gitu. Nah, ini semua tentu harus dipastikan jangan sampai aset-aset umat tersebut ya diabaikan begitu saja gitu. Nah, termasuk juga sekarang misalnya soal pembekuan terhadap rekening-rekening tersebut. Saya kira pihak penegak hukum juga harus memikirkan tentang bagaimana nasib proses pembelajaran yang sekarang masih berlangsung ya. Jangan sampai misalnya gara-gara pembekuan rekening tersebut makan serta kebutuhan logistik pesantren tersebut juga menjadi terhenti gitu ya. Saya kira itu juga perlu diperhatikan karena ya saya kira sebagai warga negara siapapun harus menghormati proses hukum dan kita tunggu proses hukum dari apa yang terjadi pada Az-Zaitun saat ini gitu. Ya, baik. Kita tunggu semua langkahnya, terutama ke Komisi 8 lewat Bang Aceh kita titipkan ini karena pasti akan dikawal lebih ketat mewakili kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, kita harus bersabar dan yang terbaik untuk para santrinya nanti, seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Mas Halili, Prof. Hipnu, dan Bang Aceh, kita mungkin pasti akan ketemu lagi. Ini masih akan kita bahas lagi dan kita ikuti bersama apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebentar lagi kami akan hadirkan sebuah event saudara yang akan berlangsung di Jawa Barat. Ada ajang bersepeda Cycling the Jabar yang kembali dihelat tahun ini pada tanggal 8 dan 9 Juli 2023. Peserta bersepeda dari Geopark Ciletuh Sukabumi hingga ke Kabupaten Pangandaran dengan jarak lebih dari 360 km. Apa yang sebenarnya juga ingin disampaikan atau pesan apa lewat event ini yang ingin disampaikan? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral